buat ini kan teman udah pernah EAS sebelumnya ya di apa semester kemarin dan di sistematika itu kan emang EAS-nya itu digabung soal-soalnya antar dosen-dosen. Dalam artian karena KNTK itu kalau nggak salah tiga ya yang mengampu ya, Prof. KWD, terus Prof. Susi sama Prof. Gun. Jadi buat soal-soalnya itu pasti ya digabung dari tiga profesor ini gitu. Jadi ada soal yang punyanya Prof. KWD, ada soal punyanya Pak Susi, ada soal punya Pak Gun, Chef Gun gitu. Jadi kelihatan lah Rek, kayak misal soalnya yang Prof. Siapa? Prof. KWD itu kelihatan. Terus yang soalnya ini siapa gitu. Dan kemudian pasti yang paling susah itu soalnya Prof. KWD gitu. Dan ya ini kalau aku mulai aja langsung yang dari Prof. KWD yaitu nomor satu. Jadi ini ES ku tahun lalu yaitu crowdfunding. Jadi biasanya di eh, EAS itu juga kalau aku lihat itu polanya biasanya itu yang kalau ini itu modul 7 sama ODE modul 8. Jadi yang pasti muncul itu dua itu modul 7 sama modul 8. Nah, terus buat nomor satunya kalau aku tahun lalu itu soalnya root finding Newton Raphson. Nah, tapi kalau aku cek di lain-lain itu sempat ada soalnya itu matrix gitu, sistem sama linear. Cuman ya justru nggak tahu ya itu kayak gimana mereka. Cuman mungkin kalau aku ngelihat polanya kali ya, itu tuh biasanya soal yang dimunculin di EAS itu sama kayak soal yang ada di kuis kalian gitu. Yang Prof itu ya terutama. Nah, semisal ini nomor satu ini sebenarnya kemarin di kuis juga udah muncul di kuisku tahun lalu. Pas ya OT kemarin OT satu harusnya juga tak bahas juga mengenai kayak gini. Cuman memang beda. Cuman menurutku polanya sih seperti itu gitu. Dan ini soal termo 2 gitu. Dan ya mungkin buat yang prof-prof lain ya sama ya nggak tahu ya. Kalau yang soalnya Prof Gun kemarin kan Chef Gun ya itu tuh sama sih kayak kuis sama tugas-tugasnya beliau. Cuman ya ininya ke persiapkan aja. Tapi yang jelas dua yang pasti muncul itu integral sama ODE modul 8 7 sama 8. Nah, buat metodenya apa? Yang pasti itu ada Simpson sepertiga itu pasti muncul sama Traps. Iya, kalau sistem 38 itu jarang deh. Yang jelas sama sepertiga itu pasti muncul. Nah, terus buat ODE-nya itu eh gak tahu ya, tergantung tergantung dari profesornya apa soal apa dosennya mau munculin yang Euler atau mau yang Runge Kutta. Tapi yang Taylor jarang deh, aku gak nemu yang Taylor. Cuman biasanya di soal tuh nggak diberitahu kalian mau pakai metode apa. Jadi soal cerita aja bentuknya, suruh nyelesain. Nah, kalau kayak gitu, menurutku ya, yang paling enak itu kalian ngerjain pakai Euler. Ya, Euler yang paling mudah kan, maksudnya kayak tinggal sat selesai gitu. Dibanding kalian capek-capek pakai rumput yang nggak worth it gitu, atau Taylor yang susah, jadi mending langsung aja pakai Euler nggak apa-apa. Size-nya itu menurutku yang banyak ya udah gedein nggak apa, tapi menurutku kayak secukupnya lah. Misal nanti ada nggak contohnya gitu. Nah, terus udah sih buat apa pola pikirnya Prof. Kabit ini ketelitian itu tiga angka di belakang koma dan kan kalkulator kan pasti banyak ya angka di belakang komanya. Nah itu kalian bulatkan ke atas sesuai aturan biasanya lah. Kalau udah 5 ke atas, kalian bulatkan tambah satu gitu ke berikutnya. Kayak gitu. Oke, langsung aja mulai di nomor satu. Jadi ini itu soalnya tentang root finding ya. Soalnya suatu campuran mengandung seset tiga komponen, tiga komponen. Di flash pada kondisi ini punya P1S satu ratus sini dan kita suruh menghitung fraksi mol uap atau nilai V komponen komposisi dari uap dan cairan. Nah, ini di state gunakan Newton Raphson dengan harga awal V-nya itu seperti ini dan dikasih juga toleransinya segini gitu. Dikasih rumus-rumus. Nah, ini gambar nggak begitu pengaruh sih menurutku. Kayak yang penting kalian pahami rumusnya aja ini. Nah, buat Newton Raphson juga ingat bahwa kalian rumusnya kayak gini. Jadi jangan lupa rumusnya metode itu gimana, dihafal juga. Dan terus buat eh Newton Raphson, dia yang spesial yang beda ini itu adalah membutuhkan turunan atau kalian butuh fungsi turunannya gitu. Nah, kebetulan di
soal ini itu udah dikasih buat rumus turunannya atau sudah diturunin sama profnya ini. Jadi ini kalau ada aksen ya, Rek. Aksen itu menandakan turunan. Itu berarti ini turunannya. Kalau ini itu fungsi awalnya. Nah, berarti udah terpenuhi semua tuh. Kalian udah dapat turunannya, jadi tinggal eksekusi ini aja gitu. Nah, terus buat nyelesain soal root finding itu tuh tips yang bisa aku berikan itu selalu sama, yaitu cari persamaan yang bakal dipakai atau cari aja soalnya itu minta apa gitu. Soalnya minta apa, variabelnya itu apa, barulah kalian trace back ke belakang gitu. Kalian reverse engineer ke belakang. Apa yang diketahui, terus persamaannya itu mana aja sih yang dipakai. Terus kalian masukin ke persamaannya, dapatlah sebuah persamaan final atau persamaan dari iterasinya yang dimana dia itu mengandung satu variabel aja yang bakal diiterasi gitu. Jadi ini poinnya juga. Biasanya ciri-ciri dari persamaan yang bakal dipakai itu cuma ada satu variabel yang tidak diketahui atau yang dicari gitu. Sisanya itu pasti sudah diketahui di soal, tinggal substitusi aja gitu. Nah, oke kita langsung mulai aja. Kita langsung menyusun persamaannya gitu. Nah, kalau kalian kita pakai cara yang ini, berarti kan soalnya itu minta apa? Jadi minta tiga hal. Fraksi mol uap, komposisi fase uap, dan cairan. Variabelnya apa? Udah diketahui juga V, YI, sama XI. Nah, yang diketahui itu apa aja? Ya ada ini. Ada komponennya, ada suhu, tekanan, P saturated, dan juga rumus-rumus ini. Nah, berarti kita lanjut ke persamaan finalnya. Jadi kita langsung menyusun gitu, disusun ke persamaan. Nah, persamaan utamanya dua ini kan. Terus buat persamaan yang bakal dibuat fungsi iterasinya itu adalah sigma yi sama dengan satu atau eh, penjumlahan total dari y tiap komponen. Jadi kalau sigma itu berarti total ya, total penjumlahan dari kalau yi ada i-nya, biasanya itu berarti dia itu ada banyak komponen gitu. Berarti y itu mempresentasikan dari tiap komponen. Berarti kalau sigma yi berarti total jumlah dari tiap komponen dari satu sampai ada yang tadi soal berapa. Berarti kalau di case-nya yang ini, berarti ada tiga macam. Berarti sigma Y-nya itu sama aja kayak Y1 tambah Y2 tambah Y3 dikurangi satu. Dan rumusnya ini juga ya sesuai ini sih, apa, kalau apa, syarat komputasi juga. Berarti kalian ubah persamaannya menjadi sama dengan nol ini. Buat mendapatkan fungsinya. Berarti fungsi iterasinya itu ini. Sigma Y I min 1 sama dengan nol. Nah ini kan fungsi Newton-Raphsonnya yang bakal kita buat untuk iterasi itu F sama dengan sigma I min satu. Dengan sigma I itu apa? Ya Y1 tambah Y2 tambah Y3 dikurangi satu. Jangan lupa min satu nih ya. Kan ini yang agak trik itu kalian ngelupain min satu. Kalian tinggal sigma I doang gitu. Tapi lupa ada min satu sini. Gitu. Jadi jangan lupa min satunya masuk. Nah, terus ternyata kan kalau rumus Rexburg tadi ternyata YI itu butuh nilai dari KI ya kan ini YI butuh nilai KI. Nah KI itu rumusnya apa? Ada di sini juga KI itu P sama PIS. Nah karena ini udah nggak ini udah diketahui semua variabelnya, bisa kita eksekusi. Berarti kalau ini dimasukkan ke sini, jadi ini ya di persamaan akhirnya variabel satu variabel yang tersisa adalah Y-nya. Yang lainnya udah tahu gitu. Nah, di sini aku udah bikin semacam flowchart dari soal ya, biar mudah aku jelasinnya. Eh, Mungkin di sini yang agak bingung itu ini ya, ini tuh agak menjebakkan juga. Kalian malah kepikirannya harus pakai XI, padahal sebenarnya nggak pakai. Ini tuh buat di akhir. Jadi ini jebak aja. Yang penting itu dua ini. Jadi langsung aja pokok ini tuh kalau Newton Raphson tuh gandengannya pasti yang ada turunannya. Bagi yang bisa diturunkan itu yang bakal jadi persamaan dipakai. Dua ini. Nah, berarti yang kita lakukan pertama itu menghitung nilai dari K tiap komponen. Karena nilai K ini nggak berubah di tiap iterasinya. Atau dia itu nilai K-nya ya udah pasti segini nggak bakal berubah. Misal iterasi kedua itu juga nggak bakal merubah dari nilai ini. Karena yang di iterasi itu apa? Nilai V kan. Jadi jelas bahwa toleransinya itu Vn plus 1 min Vn. Ya kalau ada ini ya berarti ini yang dibuat iterasi. Nah, V itu langsung berkaitan sama nilai Y, berarti K-nya ini aman, nggak bakal masuk. Berarti kita langsung start iterasinya di sini dengan iterasi nilai V.
Tadi di soal 0,4 kan. Nah, habis dapat nilai V, kita menghitung tiap persamaan. Nilai Y sama nilai Y aksen. Ini kurang Y aksen sih ya. Nilai Y sama Y aksen. Terus baru bisa menghitung nilai dari F-nya ini. Nah, terus habis itu dapat eh, FVV, dihitung nilai V yang baru pakai rumus Newton Raphson ini. Habis itu cek toleransinya apakah udah memenuhi soal bahwa iterasi terbaru dikurangi yang lama itu hasilnya udah 0,1 atau perubahannya udah nggak signifikan gitu. Kalau udah aman, berarti ya udah selesai. Kalau belum aman, ya ngulang. Kalian lanjut iterasi V-nya. Nah, berarti sampai sini aman nggak ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Ya udah mulai banyak. Kalau aman ketik 3. Coba 3. Banyak sih ini, 47 orang. Kalau aman ketik 3. Atau mau ditanyain dulu dari flowchartnya ini. Kayak masih bingung cara pakainya gimana atau step yang bingungin gitu. 3. Oke, itu aman ya. Oke, lanjut. Kita langsung eksekusi aja. Berarti ini yang pertama menghitung nilai K. Dapat tiap nilai K. Ini kan. Ya ini basic lah. Tinggal substitusi aja. K itu K P per PIS. Nah, habis itu menghitung nilai Y. Nah, ini ya tinggal substitusi aja sih. Dan mungkin yang agak bingung itu nilai Z itu apa. Nah, Z itu eh, nilai komponen ya, Rek, atau fraksi komponennya. Berapa? Sepertiga berarti. Berarti ya sepertiga. Sepertiga dikali sama rumusnya semua dapat Y1 sampai Y3. Tidak juga yang turunannya. Didapat juga udah selesai yang turunan. Langsung dihitung dari nilai iterasinya buat Newton Raphson. Butuh FV sama F aksen V. Nah, yang F aksen V itu nggak perlu dikurangi satu karena emang rumus dari dianya kan eh, nggak pakai ini. Berarti bisa langsung aja gitu. Didapatkan nilai F V-nya segini, nilai F-nya segini. Dan dihitung dapatlah nilai Fn plus 1 0,571. Dicek errornya. Dan ternyata ini tuh masih tidak sesuai soal. Soalnya minta kan 0,01 ya. Berarti ya langsung aja. Berarti nilai ini tuh bakal dipakai buat iterasi selanjutnya. Ya basic iterasi aja lah. Nah, terus sudah dapat nilai iterasinya segini. Ini aku kerjain pakai Excel. Cuman kalau manual ya itu manual aja sih. Gitu. Sama kayak di OT1 kemarin bahwa eh, soal kayak gini itu kalian nggak perlu nulis perhitungan semuanya. Maksudnya kalian itu cukup menulis perhitungannya itu sekali aja. Jadi kasih aja contoh perhitungannya itu sekali. Habis itu sisanya itu bisa kalian bikin tabel literasi gitu. Biar kalian nggak buang-buang waktu buat nulis dari awal sampai akhir gitu. Tinggal bikin gini aja. Nah ternyata di nilai iterasi kelima itu udah konvergen. Udah nilainya itu 0,6 0,003 buat errornya gitu. Udah selesai. Nah, jangan dari sampai sini itu belum selesai soalnya. Karena kan masih ada pertanyaan lain yaitu komposisi fase uap dan bahwa soalnya itu nggak cuman iterasi doang, nggak cuman eh, ngitung apa menurut numerik doang gitu. Karena juga harus nyelesain soalnya. Nah, karena yang didapat itu V, maka kita masih perlu mencari buat nilai Y sama X ini. Ini tinggal cari aja sebenarnya dihitung biasa, dapat nilai Y-nya pakai rumus yang awal tadi. Nah, buat ngitung Y itu ya pakai rumus yang awal, yang ini. Ya kan kita udah tahu nilai V yang benar atau yang udah konvergen, dapat nilai Y. Nah, barulah rumus yang ini tuh bisa dipakai. Rumus yang nyari nilai X. Jadi nanti dipakai buat nyari nilai X. Gitu. Ini nilai X-nya. Dapat selesai X1, X2, X3. Ini belum tak ganti nih. Ini dapat nilai X1, X2 sama X3. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu buat nomor 1. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain langsung aja buat angkat tangan atau mungkin di chat boleh juga nggak apa-apa.
Kalau udah aman boleh ketik satu atau aman kah? Satu. Dan kemarin tuh kalau aku pas ngerjain itu ya makan banyak waktu di sini sih. Masalah tuh bahkan kayak gak selesai deh buat nomor satu ini. Kayak aku masih bingung buat rumus-rumusnya pakai yang mana. Dan ternyata ya kayak gini agak ribet sih memang karena kalian harus memahami soalnya dulu dan kan nggak straightforward gitu loh, nggak langsung dikasih nih rumusnya pakai ini terusnya kayak gini gitu. Soalnya emang ya kelihatan sih soal Prof KBD emang gini jadi ya itulah. Nah, buat soal berikutnya ini masih di rumpun yang sama yaitu root finding, cuman itu pakai second, metode second gitu. Nah, eh second tuh lebih gampang dan itu soalnya lebih lebih enak lah, bahkan ya lebih pendek kan, tinggal gini doang dibanding soal yang tadi. Dan itu straightforward gitu loh, pakai persamaan apa buat ngitungnya. Nah, eh perlu diingat lagi bahwa untuk menghitung second kita tuh punya syarat komputasinya atau syarat persamanya itu adalah membuat fungsinya persamaannya itu menjadi sama dengan nol gitu. Dan buat rumus second tuh jangan lupa kayak gini. Dia itu sama kayak interpolasi, cuman beda di pembaruan nilai X-nya aja. Dia nggak pakai kalau ini lebih besar gitu. Dia lebih langsung gitu. Nah, mungkin yang agak tricky di second itu menurutku nilai B sama nilai A. Jadi di sini tuh kita butuh dua titik buat memulai iterasinya. Dimana di sini bawah harga awal itu dua kan, 0,002 dan juga 0,08 dua, dan dua-duanya harus dihitung nilai fungsinya buat ngitung nilai iterasi yang baru gitu. Jadi di sini mungkin bakal makan banyak waktu. Nah, eh seperti tadi syaratnya bahwa kita harus membuat sama dengan nol. Yaudah, paling gampang itu ya, Rek. Kalian tuh nggak perlu ngejabarkan, kalian nggak perlu ini digabungin jadi satu. Kalian tinggal pindah ruas aja. Ini dipindah ke kanan, udah jadi min, ya kan? Udah dapat persamaan utuhnya gitu. Kalian nggak perlu repot-repot buat jabarin karena tuh wasting time banget. Dan kalian itu juga ngitungnya pakai kalkulator kan. Kayak at the end itu nggak ngaruh kalian persamaannya sederhana apa enggak. Yang penting persamaan itu sudah sesuai syaratnya. Which is ini pindah ruas sudah selesai. Ini kan kalau dipindahkan dari nol. Kirinya nol. Nah, berarti udah jadi fungsi buat eh iterasinya. Nah, langsung aja disubstitusi buat ngitung nilai FB sama FA-nya. Dapat nilai G-nya, nilai fungsinya, dapat nilai fungsinya juga. Terus dihitung nilai yang baru 0,089. Terus dicek errornya. Ternyata dia itu masih belum sesuai soal. Soalnya kan minta 10 kat minimal ya. Ya, berarti kalian harus iterasi terus gitu. Nah, eh mungkin di second ini tuh kalian itu harus ingat bahwa buat iterasi barunya itu tuh ngambil dari nilai sebelumnya. Gampangnya ke bikin gini tabel ya. Kalau saranku ya tabelnya itu bikin kayak gini. Nah, CAB, FAFB sama error. Ini kan awal-awal. Kalian punya nilai awalnya 2, dihitung nilai fungsinya, dapat nilai C-nya. Nah, buat iterasi berikutnya, tinggal digeser aja. Nilai B jadi A, dan nilai B jadi C. Atau ditukar, gitu. Langsung aja. Ininya kayak gitu. Berarti buat nilai berikutnya, itu langsung pakai yang ini. Nah, didapatkan nilai hasil iterasinya itu adalah 0,00521. Dan udah selesai. Dah, gitu doang. Cepet. Dan cek soal pun juga udah kan.
Kita cuma perlu nyari F. Berapakah harga F? Ya udah gitu, gampang. Di sini ada yang mau ditanyain dulu buat eh modul road finding. Kalau aman boleh ketik dua. Ini yang paling gampang sih, second dibanding yang lain. Kali bisection sama interpolasi itu butuh pemahaman buat if jika penentuan nilai barunya. Kan dia harus ngecek tuh FA kali FC-nya. Nah itu udah dibahas di UT1, jadi dilihat aja eh, di YouTube kayak kalau nggak salah dah. Sama file juga udah dikirim kok. Gitu. Aman kan ini? Kalau aman tik 222. Oke lanjut buat soal berikutnya. Nah, buat soal berikutnya itu udah beda lagi, yaitu sistem persamaan linear. Jadi aku tuh nggak nemu soal tentang bisek, soal tentang Barstow. Jadi harusnya sih nggak muncul ya Barstow. Jadi aman, Barstow itu aman. Terus modul 5 itu juga nggak muncul, yang Newton Raphson, sistem persamaan linear. Sama buat modul 6 itu juga nggak muncul, which is yang NQBIGF itu juga nggak muncul. Sejak aku bikin soal ini, dimana itu soal beberapa tahun yang lalu itu nggak ada. Jadi yang ada tuh ini sistem sama linear. Nah, ini tuh modul 4 sama modul 5. Nah, buat ini eh sebenarnya straightforward aja sih soalnya, dikasih sistem sama linearnya, disuruh nyelesain pakai apa? Gauss Jordan. Oke, udah kerjain aja langsung. Nah, mungkin sini agak tricky buat Gauss Jordan itu adalah membuat matriks augmentednya atau ini. Kadang ada yang nggak teliti, dimana kalau kalian cek di sini kan dia eh apa itu eh dia itu nggak langsung X1 X2 X3, dimana X1 plus X3. Nah kalau kalian nggak teliti bisa aja 0,09 itu X2. Nah itu bisa bikin salah karena dia X1 berarti X2 nya 0, X3 28. 0,55 tambah 0,3 X2 berarti X3 nya 0, dan yang bawah baru lengkap gitu. Nah yaudah selesai, ke udah dapat bersama apa matrix augmentednya kayak gini. Nah ini langsung kalian selesain pakai Gauss Jordan. Nah buat modul 4 itu ada tiga macam kan, Gauss Jordan sama LU. Nah buat Gauss Jordan itu rumusnya sama, atau cara nyelesain itu sama, cuman bedanya di eh ini, kalau Gauss Jordan kan harus sampai matriksnya itu kosong, yang di segitiga atas sama segitiga bawah. Sedangkan kalau kaos biasa, segitiga bawah kosong tuh udah bisa diselesaikan. Berarti kalian tuh ibarat kata eliminasinya itu selain yang diagonal ini, juga yang diagonal atas juga gitu. Bedanya di situ. Nah, langkah pertama buat nyelesain Gauss Jordan itu sebenarnya gak ada cara cepetnya. Jadi emang harus pakai baris-baris gitu. Ya ditukar baris, dieliminasi tiap kolomnya sesuai di eh, tata cara itu udah di OT1 kemarin udah lengkap di situ. Apa pahamin aja. Tapi
tips dari aku kalau bisa itu kalian eh tukar-tukar baris dulu. Dalam artian sebisa mungkin kalian tuh mengurangi buat ngelakuin eliminasi substitusinya, eliminasinya. Ya dengan cara misalnya tak nol nol gini tuh kalian susun demikian rupa sehingga dia tuh bisa mengurangi metode apa langkah. Di sini aku tuh menukar baris satu sama baris tiga karena buat mempermudah perhitungan juga. Jadi biar kita nggak ngalikan nol. Karena kan kalau pakai ini tuh nanti ya ngeliminasi ini gitu. Mereka kayak dibuat ditukar. Cuman menurutku kalau Ghost Dothan itu eh kalian nggak usah se overthinking buat nuker karena at the end itu sama aja. Soalnya tukar baris itu sebenarnya penting untuk memastikan syarat metodenya itu terpenuhi. Dimana kalau Ghost Dothan atau gas itu biasanya nilai pertama ujung kiri ini nggak boleh nol. Kalau misalnya nol lah kalian harus tukar baris. Dia tuh harus nggak nol awalnya. Ya, udah ada lengkap syarat-syaratnya di yang OT1 dicek aja. Langsung aja buat ini tuh eh caranya itu paling gampang ya buat ngitung Gauss atau Gauss itu kalian eliminasi ya disiplin eliminasi kolom satu kolom dua dibalik. Nah, eh cara paling gampang buat ingat-ingatnya itu semisal aku mau eliminasi kolom satu ini. Berarti yaudah gimana caranya biar ini nol. Nah, karena OBE maka kita harus menggunakan matriks kita sendiri kan. Ya, yang paling gampang gimana caranya biar buat eh, baris satu ini bisa mengurangkan ini menjadi nol. Ya kan biar biar nol kan dikurangi sama bilangan itu sendiri kan. Berarti biar dia bisa dikurangi bilangan itu sendiri. Berarti ibarat kata ya aku tinggal kaliin ini sama ini. Ini dibagi ini dikali sama ini. Nah makanya buat eh, ngeliminasi baris kedua itu tuh baris kedua itu sendiri dikurangin sama ini namanya pivot. Yaitu rasionya. Rasio buat bikin nol ini. Itu berarti 0,5 per 0,24 karena nanti kan dia bakal dikali sama baris itu sendiri. Nah, makanya pecahannya itu ya ini dikurangi ini dikali ini dibagi ini dikali ini gitu. Baris kedua dikurangi baris dia sendiri biar jadi nol. Tapi karena kita harus ngali sama OBE-nya, berarti dia dibagi sama bilangan pertama dikali bilangan pertama. Jadi berarti kata itu kayak kalian bikin garis itu gini. Pen mana ya pen? Ya ini kalian ini depannya tuh sama, bawahnya sama ini. Berarti kayak berkata tuh bikin garis N N terbalik set gitu kan N terbalik kan set garis ke atas ini ke bawah terus ke sini. Nah garis N itu harus sama antar yang atas bawah. Nah tapi itu cuman berlaku buat di awal karena buat berikutnya ya dia itu menyesuaikan sama barisnya. Berarti ya pivotnya tetap sama cuman beda di pengurangannya aja. Dah dapat kolom pertama ini tuh memastikan buat kolom pertama ini nol. Nah apakah hasilnya tuh kayak gini dia nol kan. Nah yang lainnya belum, berarti kita eliminasi ini. Ini belum nol kan? Nah, ini gimana caranya biar nol. Di sama kayak tadi. Garis lurus, enter balik. Dapat. Nah, setelah kita punya ini, langkah berikutnya adalah eliminasi inverse kolom ketiga atau balik. Inverse kan kebalikan ya, berarti tiga ke belakang. Kolom tiga ke belakang. Berarti kolom ketiga sama caranya dapat matris kayak gini dan kolom kedua yang ini dapat nol. Nah, terus setelah itu baru karena dia closure dan diharuskan satu 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 kan. Nah, berarti dibagi sama dirinya sendiri. Berarti baris pertama dibagi 0,24, baris kedua dibagi 0,7, dan ketiga segini. Jadi dibagi sama eh, baris itu sendiri gitu. Nah sebenarnya itu masih belum make sense ya, Reo. Karena ini kan hasilnya negatif ya. Division nggak make sense itu. Cuman nggak tahu ya mungkin ada perubahan soal. Karena yang Jacobi pun juga nggak konvergen gitu. Jadi ya ini harusnya ada perubahan soal.
nggak tahu diapain ini ya, ini soalnya ada yang salah dan perlu dibenarkan karena hasil dari konstruktornya itu negatif dan hasil dari Jacobi-nya itu nggak konvergen. Karena kenapa Jacobi? Nah, Jacobi itu sekarang lanjut modul berikutnya itu Jacobi. Nah, bedanya modul 4 sama modul 5 itu apa sih? Kalau modul 4 itu dia nyelesainnya pakai eliminasi substitusi. Sedangkan kalau yang Jacobi atau Gauss Seidel dia itu nyelesainnya pakai eh apa namanya ya? Substitusi doang gitu. Dan dia itu lebih aku bilang itu brute force. Jadi eh dimasukkan terus harus dibalik iterasi gitu. Nah, kalau Jacobi dia itu harus ngebikin persamanya dulu, diisolasi. Dari persamaan satu dapat X1, dari persamaan itu dapat X2, di persamaan tiga dapat X3. Nah, itu nanti diterasiin, disubstitusi. Kita perlu nilai awal. Dan nilai awal paling banyak itu satu, kalau nggak nol. Satu sih. Mereka kan nggak mungkin ya. Dia itu nol komponennya. Satu. Nah, tapi sebelum kalian lakuin itu, kalian juga harus tahu bahwa syarat dari Jacobi itu harus diagonal dominan. Atau diagonal dominan itu eh, diagonal ini harus yang paling besar di antara yang lain. Nah, contoh baris pertama 0,21 harus lebih besar dari penjumlahan dari komponen lainnya. Berarti 0,21 ini harus lebih besar dari 0 ditambah 0,09. Terbukti benar. Kalau yang kedua juga sama, 0,93 harus lebih besar dari 0,55 tambah 0. Kalau yang ini juga sama. Nah, cuman karena 0,1 itu kurang atau tidak lebih besar dari ini tambah ini, maka syaratnya nggak terpenuhi, maka dia itu nggak bisa diselesaikan, nggak divergen lah kamongannya. Nah, caranya biar bisa diagonal dominan, yaitu kalian tuker-tuker baris gitu. Nah, tapi buat yang case-nya ini, dia itu ditukar gimana pun itu nggak bisa menghasilkan diagonal dominan. Semisal 0,21-nya dipindah ke sini, malahan nggak bisa, diagonal tengahnya 0. Kalau yang ini dipindah pertama, malah dominan, karena 0,55 kalah sama ini. Kalau ini dipindah ke bawah, diagonalnya 0, ya malah salah gitu. Nah, nanti bisa dicek di Excel, nanti tak tunjukin buat pembuktiannya. Nah, sampai sini buat sistem persamaan linear ada yang ditanyain dulu buat Jacobi sama Gauss Jordan. Oke, boleh langsung Asril. Mas, aku mau tanya tadi kan kalau misal dia diagonali nggak dominan, itu yang ditukar apa ya? Itu aku masih bingung. Barisnya apa kolomnya kah gitu? Nah, yang ditukar itu barisnya. Kan kolom nggak mungkin ditukar ya, karena kan ininya udah fix. Yang kita bisa tukar kan tukar barisnya. Nah, yang tak maksud kenapa tadi kok mungkin ketukar sama kolom itu maksudnya gini deh. Coba langsung simulasi aja ya. Ini tak copy. Nih. Nah, misal aku tuker yang ini jadi yang pertama. 0,55-nya ditaruh ke atas kan. Di sini kan. Set, terus ini jadi ini. Ininya jadi 0. Ininya 62. Nah, sedangkan yang bawah dia jadi yang tengah kan. Nah, ini 0, 0,09. Terus yang ini jadi 28. Nah, kalau yang ini kan diagonal kan yang miring. Nah, yang ini kan gini. Nah, ketika kita tukar barisnya, maka otomatis yang jadi dominan kan berubah ya. Nah, berubah kayak gini kan. Dari yang diagonalnya itu kayak gini, berubah jadi kayak gini. Jadi kolom kolom diagonal itu berubah dari yang semisal kalau 0,5 di kiri, 0,5 diagonalnya itu di tengah, dia berubah jadi diagonalnya di kiri kan value-nya. Semisal dia yang 0,93 karena ditukar ke atas, berarti yang diagonal jadi yang 0,55. Cuman ketika kita coba pun itu tuh salah karena kan 0,55 itu nggak lebih besar dari 0,93 gitu. Berarti kan salah, divergen. Dan yang ini malah jadi nol. Nol ya pasti kalah sama yang lain gitu. Berarti kan nggak convergen. Makanya ini itu soalnya ya
Salah. Mungkin kalau bisa eh, kalau dimodifikasi ya mungkin ininya dibuat lebih besar. Misalnya ini baru jadi 0,3 berarti 35. Nah, ini baru bisa diselesaikan gitu. Apa aku udah aman sampai sini? Paham maksudku? Aman sekali Mas, terima kasih Mas. Oke. Nah, ada lagi gak yang mau ditanyain? Kalau kalau ada yang bertanyain langsung chat atau reaction aja. Kalau nggak ada, ketik 5. Oh, ini ada yang tanyain, monggo. Claudius. Izin bertanya, Mas, untuk baris ketiga itu apa tidak bisa ditukar gitu, pas kayak 0,24-nya itu gantiin posisinya 0,1 dan sebaliknya gitu. Oke, bisa aja sih dicoba. Tapi harusnya tetap nggak konvergen. Karena semisal ini tuker ya. Misal kamu mau nuker ini kan yang paling besar 0,24. Berarti kita harus bikin dia yang di pertama gitu. Ya, berarti kan ditukar ke bawah kan. Berarti kita copy gini. Berarti yang 0,24 taruh atas ya. 0,24 tuh taruh atas. Nah, yang apa? Yang ini kan taruh di bawah kan berarti. Iya, Mas. Ini kan 0. Ini 0,09. Nah, oke, yang awal aman. Yang pertama, yang kedua aman. Cuman yang ketiga kan nggak konvergen. 0,09 kan kalah sama 0,21 gitu. Makanya sama aja gitu. Tetap nggak menyeruti soal dia nggak dominan diagonalnya gitu. Gimana? Oh, iya paham, Mas. Kasih banyak, Mas. Oke. Nah mungkin next kayak apa next kalau misalnya kalian ngerjain itu ngeceknya kayak gitu. Jadi kalian cek semuanya kombinasinya di kalian tulis atau kalian coba di kepala itu udah bisa kok kayak kira-kira dia dia kalau dominan apa enggak ya gitu. Sama tips dari aku ya, Rek, kalau kalian langsung nemuin kejanggalan kayak gini tuh langsung tanya ke dosen aja. Maksudku tanya ke pengawas atau ke dosen biar kalian tuh nggak menghabisin waktu buat mikir berat di soal yang salah gitu. Emang waktunya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada soal salah kayak gini langsung tanya ke dosen aja. Nggak usah malu lah. Nggak usah kayak kelihatan apa sih kok dia bener. SPD aja tanya. Kalau semisal ternyata soalnya benar ya udah kalian ngehemat waktu. Kalau soalnya emang salah kalian menghemat waktu juga gitu. Karena di ujian-ujian kayak gini senjata paling utama itu adalah waktu gitu. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak buat modul ini? Kalau aman boleh ketik 7. Setuju. 7, 7, 7, 7, 7. Oke. Nah, lanjut ke tetap sistem sama linear, yaitu sekarang yang LU. Nah, LU ini yang paling ribet. Kasih menurutku sama-sama ribet deh. Cuman LU itu lebih fix aja sih, kayak menurutku lebih ibarat kata lebih tertata lah rumus-rumusnya. Kayak kalian tinggal ikutin rumus ini, dah kelar gitu. Nah, rumusnya udah ada di OT1. Di sini aku tulis lagi. Rumusnya kayak gini. Kalian tinggal langsung ikutin aja langsung. Kesain pakai ini. Karena selama matrisnya 3 kali 3 ya, Rek. Harusnya itu 3 kali 3 sih. Kalau mungkin 4 kali 4. Karena menurutku ya gila aja sih. Kasihan aja 4 kali 4. Nah, kalau 3 kali 3 itu langsung kayak gini rumusnya. Kalian ngerjainnya itu harus urut juga. Karena dia itu saling kepake. Nah, langkah pertamanya itu kalian itu menghitung buat matriks kolom L. Kolom 1 dari L. Yang ini.
gitu. Ini cukup mudah, tinggal masukin aja rumusnya 1, 4, min 2. Nah, habis yang ngitung kolom 1L, lanjut ngitung buat baris satu yang U, uppernya. Jadi L itu lower, U itu upper. Yang upper buat baris satunya itu rumusnya kayak gini. Nah, di rumusnya kan dia butuh L11 sama L11 juga. Nah, ini kalau kalian nggak ngitung ini dulu ya nggak bisa selesai. Jadi kalian hitung dulu ini, bisa ngitung ini. Sama tinggal substitusi aja, didapat nilai U baris satunya. Ini 1, 2 nih. Bener 3. Ya. Nah, terus lanjut ke kolom 2L. Rumusnya kayak gini. Nah, di kolom 2L, kalian butuh U12. Makanya kalian harus ngitung baris satu dulu. Dapat nilai dari L22, L32, ngitung baris 2U. Dan baris 2U itu juga butuh nilai dari L22 atau L32 juga. Didapat nilai U23 selesai. Baris 2U. Baris itu terakhir, kalian ngitung kolom ketiga L. Kayak gini. Rumusnya kayak gini. Butuh U23. Nah, setelah itu kalian susun buat matriks L sama U-nya, lower sama upper-nya kayak gini. Gitu. Ini udah ada rumusnya di UT1 kemarin, cek aja. Setelah kalian bikin matriks L sama U, kalian lanjut solusi maju gitu. Dan maksud solusi maju itu karena kalian solusi dari depan ke bawah. Dapat nilai Y-nya. Y1 2, 3. Y1 17/1, Y2 berarti 58 kali dikurangi 4 kali ini dibagi min 2 dan seterusnya didapat nilai Y. Habis substitusi maju langsung substitusi mundur. Karena mau mundur karena dia dari bawah ke atas mundur dapat nilai X. Udah selesai gitu. Jadi menurutku LU ini yang paling bisa dibilang tertata lah. Kalian nggak perlu banyak mikir, kalian nggak perlu mikir nuker-nuker baris, kalian nggak perlu mikir buat eh eliminasinya gimana. Kalian tinggal masukin rumus aja. Dan buat syaratnya kan tadi kan punya syarat tuh harus diagonal dominan harus ini. Aku lupa deh, tapi cek aja di UT1 harusnya itu bilang. Nah ini ada sama sih ujungnya nggak boleh nol yang seperti pertama kiri gitu. Berarti kalian harus eh, tuker-tuker sampai pojok kirinya itu nggak nol. Nah buat Elo ditanyain dulu harusnya aman lah ya. UT1 kemarin kan udah dibahas juga. Gampang kok ini. Kalau aman ketik 1, 1, 1. Oke, ada yang tanya, monggo. Izin bertanya, Mas, untuk substitusi maju sama mundurnya ini, eh, jujur saya masih belum paham, Mas, cara ngitungnya gitu, Mas. Oke, mungkin eh oke. eh aku coba bikin sistem persamaan linearnya dari matriksnya. Kalau saranku biar gak bingung, eh kalian susun persamaannya aja gak apa-apa. Gini. Jadi, kok nggak bisa? Nah, 17. Nah, berarti, iya. 1Y1 kan 17. 4Y1 dikurang 2Y2 sama dengan 58. Gini kan. Terus berarti min 2Y_1 ditambah 1Y2 ditambah 9Y3 sama dengan 10. Nah, substitusinya itu maksudnya kayak gini. Kalian kan punya persamaan kayak gini kan. Nah, yang dimaksud maju itu berarti dari atas ke bawah. Dari ini. Karena kan udah diketahui tuh yang Y1-nya. Atau ibarat kata yang paling atas itu sama dengan kayak gini. Tinggal satu variabel aja kan. Berarti bisa langsung tahu. Berarti Y1-nya itu 17. Dapat satu. Nah, lanjut ke bawah. Lantai berikutnya butuh dua variabel. Nah, variabel pertama udah tahu kan dari yang ini. Berarti tinggal substitusi maju aja. Berarti 4 dikali sama 17 sama dikurangi 2Y2 sama dengan 58 gini kan. Nah, berarti
Kalau eh, ini, ya kan sama aja kayak gini kan. Saya tak copy ya. Nggak bisa ya. Nah, kan sama aja kayak gini. Nah, ya nggak? 58 bintang ruas kan? Berarti min 2 Y underscore 2 sama dengan 58 dikurang 4 11 gini. Nah, terus Y2-nya pindah ke bawah kan. Jadinya kayak gini. Dapat tuh nilai Y2-nya. Berapa? 5. Ini kan 5. Ya ini masukin ke bawah. Dan seterusnya. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham Mas, paham. Oke. Nah, terus buat substitusi mundur itu sistemnya sama, bedanya dia dari bawah. Karena yang diketahui yang level paling yang kita satu variabel itu level bawah, makanya dimulainya dari bawah. Ini kan. Nah, ini langsung 4,33 kan di sini. Sedangkan yang ini kan yang 17 itu ini doang gitu. Yang ini harus 4,33 dibagi satu biar lebih detail. Nah, kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Oh, berarti untuk Y yang dari substitusi maju itu dipakai buat hitung substitusi mundur gitu ya, Mas? Iya. Jadi ya yang ini itu bakal dipakai buat di sini gitu. Nah ini tuh sebenarnya penjabaran rumusnya ada di OT 1 kemarin. Sebenarnya tak tak singkat aja biar cepat, biar nggak panjang. Cek aja nanti. Coba sih tak buka. Nah ini udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Mas. Nah rumusnya tuh kayak gini. Jadi asal usulnya karena AX sama dengan B. Ini di awal ya, Rek. Tadi di awal itu kan dijelaskan bahwa sebuah matriks ya. Matriks itu kayak gini. AX kali B. AX sama dengan B. Nah karena AX sama dengan B. Dan kita definisi bahwa matriks A ini itu yang lower sama upper. Maka A-nya substitusi LUX sama dengan B. Dan kita misalkan UX-nya sebagai Y. Nah, berarti didapat kayak gini. Berarti kita substitusi, itu jadi kayak gini. Maka nilai ya dari Y, itu ya kayak gini. B1 per L11 kan. Nih, cek. Ini kan. B1 ini per L11. Nilai dari ini. Ya kan? Sama nggak? Jadi asal usulnya kayak gini. Terus, aman sampai sini? Aman, Mas. Makasih banyak, Mas. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Rek? Kalau udah aman, buat berapa tadi? Satu, ketik satu, ketik satu. Satu, 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 satu. Oke, udah aman semua. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini tuh yang pasti muncul dan yang bikin pusing juga. Nggak sih, pusing semua. Dia itu numerical integration atau integral. Menghitung integral dengan metode numerik gitu. Atau modul 7. Ya, modul 7. Nah, ini soalku tahun lalu. Ini soalnya Pak Susi. Dia itu menghitung dengan metode Traps dan Simpson sepertiga gitu. Nah, Simpson 38 nggak ada, langsung aja. Nah, semua metode integrasi itu wajib buat bedanya sama. Beda itu apa?
beta itu beda dari titik data pertama ke data berikutnya. Jadi integrasi numerik itu kita tuh menghitung integral dengan data-data yang sudah diketahui. Kita tuh nggak tahu fungsinya, tapi kita tahu set datanya. Nah, kita mau menghitung integralnya dengan data-data tersebut. Nah, makanya kita harus punya beda yang sama antar data-data itu, baru kita bisa pakai integrasi numeriknya. Nah, di sini ada notes pokok diapain, dianuin gimana pun caranya biar bedanya sama. Maksudnya itu berarti ketika kita punya banyak set data, ya kalian pilih aja cara paling umum ya dipecah datanya. Kalian ambil beberapa range kemudian dijumlahkan. Ibarat kata semisal punya 10 data, data satu sampai data 2 dipecah lagi data 3 sampai data 5 dipecah lagi data 6 sampai data 5 sampai data 10 gitu. Nah, itu yang tak maksud dari diapain biar data bedanya itu sama. Nah, kalian juga harus bisa bedain antara interval dan jumlah data. Ini kadang bikin ketuker. Interval itu jumlah data dikurangi satu. Jadi semisal kita punya data ini ya, ini itu ada jumlah datanya adalah satu, 2, 3, 4, 5. 5 jumlah data. Tapi untuk interval itu tuh punya 4. Kenapa? Satu, 2, 3, 4. Interval itu ya ini. Satu, 2, ya 1, 2, 3, 4. Gitu. Jangan sampai ketuker. Karena kadang itu eh, kalau kalian baca buku atau kalian cek tanya AI atau tanya Google, dia tuh kadang nyebutin jumlah titik data 5, jumlah interval harus 4. Kan bikin bingung ya. Ini yang bener yang mana? Ya tentunya benar, pengertiannya aja yang beda. Semisal jumlah data harus ganjil, jumlah data harus genap gitu. Nah, itu kan eh kalian jangan ketukar. Kalian malah mikirnya, oh 1, 2, 3, 4. Oh ini jumlah datanya gak ganjil, gak bisa dipakai. Rumus ini. Padahal yang kalian itu interval, bukan jumlah titik data. Jumlah data. Makanya harus kalian eh pahami lah, jangan sampai ketuker. Ininya kayak gitu. Nah, sampai sini paham lah ya bedanya jumlah data sama interval. Nah, contoh traps. Buat trapezoidal, ini tuh metode yang paling general atau paling aman dan paling gak punya syarat. Dan itu bisa dipakai kapanpun selama bedanya sama, berapapun jumlah datanya gitu. Nah, makanya biasanya trapezoidal itu digunain buat terakhir atau dipilih itu terakhir karena dia emang nggak akurat gitu. Nah, eh ini pokok data awal dan akhir gak dikali dua. Nah, ini tuh maksudnya adalah rumusnya. Jadi buat rumusnya itu kayak gini. Nah, ini kan ada penjumlahan. Intinya itu data yang awal sama yang data akhir itu nggak dikali dua. Sisanya itu dijumlahkan dikali dua gitu. H per 2 ini, nah H itu apa? H itu adalah ini. Beda dibagi dengan jumlah interval. Itu Rek. Titik ke wajib titik data start dari nol. Dan nanti kelihatan kok di bawah. Nah, buat interpol ini kan di soal di state bahwa kita menentukan menggunakan trapesium untuk 8 interval. Karena 8 interval, maka butuh 9 titik data. Ya kan? Nah, padahal yang kita punya itu kan cuma 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 jumlah titik data. Ya gimana caranya kalian mau bikin traps tapi dengan 8 interval? Nggak mungkin kan? Ya kalian harus ngelakuin yang namanya itu interpolasi linier. Jadi kalian banyakin datanya, diganda-gandain. Gimana caranya harus banyak datanya. Harus jadi 9. Nah, ya cara paling gampang ya di interpolasi linier gitu. Jadi bisa pakai numerik modul 6 NKF NGB cuman buang-buang waktu. Nggak disuruh juga. Jadi kalian pakai interpolasi linier. Ya ini rumus umumnya. Kalian berarti nah sekarang mungkin yang bingung juga itu gimana cara nyari datanya gitu. Maksudnya data keberapa dan
pas yang mana mau ditambahin gitu. Nah, ingat bahwa kita harus eh, memiliki beda yang sama ya, Reo. Maksudnya, misal kita mau nambah data selainnya kan berarti ekstrapolasi nggak mungkin. Nah, makanya kita harus bikin gimana caranya ngambil data di tengah-tengah itu eh, bedanya sama. Ya paling gampang bedanya itu dibagi dua. Berarti kalian ambil cuk satu tengah di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Dan dari situ bisa didapat 9 titik data kan. Berarti satu ini jadinya 9 titik data gitu. Nah, buat interpolasinya aku lakuin di Excel dapat kayak gini. Nah, terus kalian juga jangan sampai ketuker ya, Rek, yang di interpolasi yang mana. Kita tuh pakai prinsip yang sama dengan fungsi. Ada X, ada Y. Y itu bergantung pada X. Berarti yang bisa kita interpolasi adalah nilai X-nya. Ya kan? Iya kan? Bukan nilai Y-nya. Karena kan yang dibuat integral kan HV yo. Berarti yo HV-nya yang dicari nilai Y-nya atau nilai fungsinya gitu. Berarti yang kalian interpolasi itu beda dari nilai X ini. Didapatkan tabel data kayak gini. Kita 9 kan? Nah, tadi tuh yang tak bilang kenapa kok ini ada titik ke, yaitu kalian harus tanya dari nol. Jadi N di sini itu tuh titik ke, tapi dia harus di start dari nol. Karena kan biasanya kita kan kalau ngitung kan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu salah. Kalau mau pakai rumus ini. N-nya itu harus dimulai dari nol. Atau gampangannya N itu interval, wes gitu. Datanya 9, intervalnya 8. Berarti hanya beda dibagi interval. Udah gampang gitu. Ini kayak agak ribet sih. Ininya gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyain dulu buat nyelesain ini. Umumnya kayak gini sih Rek, biasanya. Kayak kalian harus apa integralnya itu nggak cuman langsung integral, biasanya suruh interpolasi. Harus nambah data. Dan biasanya emang variasinya itu di jumlah datanya. Kalian dikasih berapa data, suruh ngitung pakai kombinasi Simpson sama Traps, Simpson 38 sama Simpson sepertiga, gimana caranya, data keberapa yang dipakai. Nah itu kan kalau kalian nggak paham interval sama titik itu bikin bingung. Nah maksud sini ada yang mau ditanyain dulu nggak buat pemahaman ini? Kayak kapan harus interpolasi, gimana interpolasinya, berapa ngitung jumlah datanya, berapa intervalnya. Kalau ada yang bingung langsung angkat tangan aja atau chat di WA. Chat di sini. Terus kalau udah aman boleh ketik berapa ya? Nol, ketik nol. Kalau udah aman nol. Amankah nol 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 nol. Oke. Lanjut buat ngitung integralnya. Nah, biasanya juga kalau kalian integralin itu dia tuh nggak sekedar ini diintegral atau bisa dihitung dulu. Contohnya ini. Nah, kalau kayak gini berarti kalian punya fungsi integral atau ibarat kata kalian harus ngitung dulu yang dipakai integral itu apa. Dan yang di dalamnya itu kan berarti kan 1/HI min HV ya. Berarti kita harus nyari dulu nilai 1/HI min HV. Baru bisa kita pakai buat integral. Karena integral itu harus ya nilai dari yang ada di dalam integralnya. Karena di dalam integral 1/HI min HV. Berarti ya kita harus ngitung 1/HI min HV di tiap titiknya. Gitu. Dan didapat seperti ini. HI min HV-nya ini. Barulah ini yang bakal dipakai buat integral. Ya udah gitu doang. Hanya tadi berapa?
dibagi dua dikali data pertama ditambah dua dikali penjumlahan dari total data ini dan ditambah data terakhir. Nah, ini yang maksud data awal dan data akhir nggak dikali dua, sisanya dikali dua. Dijumlah dulu tapi gitu. Amankah? Kalau aman, lanjut buat yang Simpson sepertiga. Nah, buat Simpson sepertiga dan 38 itu lebih ribet rumusnya dibanding yang traps. Dan syarat mutlak dari Simpson sepertiga itu, nah ini yang tak bilang, interval harus genap atau jumlah data harus ganjil. Paham apa sih interval sama jumlah data? Bisa aja kalian ngira jumlah datanya harus ganjil. Terus kalian hitung, lah kok ininya ada satu, dua, tiga, empat, empat, berarti nggak. Kalau interval dia genap, kalau ganjil gitu. Nah, dan buat rumusnya, kenapa kok bulat gini? Saya ini kok hilang tuh ya. Nah, yang ganjil dikali 4, yang genap kali 2. Jadi kalian nggak usah pusingin ini sigma ini apa. Yang jelas itu pokok yang ganjil. Jadi yang ganjil kalian jumlahkan dan yang genap kalian kali 2. Yang genap kalian jumlahkan kali 2. Kecuali data pertama sama data terakhir seperti biasa gitu. Data pertamanya berapa, data terakhirnya berapa, gak usah dimasukkan ke perkalian. Nah, karena dia di sini bilang bahwa siusa sepertiga untuk empat interval. Nah, ini kan juga kalau kalian nggak paham, kalian bisa bingung juga. Empat interval, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini ada lima. Berarti kita nggak pakai ini. Ya salah. Harusnya kan kalian satu, dua, tiga, empat. Berarti semua datanya kepake gitu. Dapat nilainya seperti ini. Jangan lupa juga bahwa kalian harus ngitung eh, dalam fungsinya satu per HI min HV yang dipakai buat penghitung fungsi integralnya. Kayak ini. Dan saran dari aku ya, tips kalau kalian ngitung Simpson sepertiga itu kalian bikin dua bagian, dua tabel lah kalau gampangnya itu. Tabel yang ganjil sama tabel yang genap. Yang genap gitu. Yang ganjil mana aja, yang genap mana aja, kalian kumpulin, kalian jumlahan baru kalian kaliin dengan perkaliannya. Berarti kalau yang ganjil kali 4, yang genap kali 2. Kayak gini. Barulah kalian jumlahkan ke nilai integral yang tadi. Yang H per 3 dikali sama sisanya. Nah, terus buat H-nya juga berubah kan? Karena kalian cuma pakai 4 interval, berarti pembagiannya dibagi 4. Nilai H-nya berubah. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu buat Simpson sepertiga. Terus buat ngitung terakhir ya nih. Sama kayak tadi, jangan lupa bahwa eh, eh, kalian harus nyelesain soalnya sampai selesai. Jangan lupa soalnya diminta apa. Karena dia di sini minta tinggi tower, berarti kan harus hitung Z-nya. Jadi nggak sekedar kalian selesaiin numeriknya integral, udah selesai. Padahal kan harus nyari Z-nya. Dan Z itu adalah HDU kali NDU gitu. Jadi itu yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut. Kalau tak aman boleh ketik 3.
Aman ya, tiga, tiga, tiga. Oke. Nah, buat metode yang lain, itu ada Simpson 38 rule. Nah, bedanya ada di ini, jumlah interval. Wajib kelipatan tiga. Interval ya, jangan lupa intervalnya itu kelipatan tiga. Dan jumlah titik datanya itu kelipatan tiga ditambah satu. Gampang lah. Nah, dia itu juga agak unik polanya. Intinya itu ini 1332, 332, 332 dan ya, yang jelas awal belakangnya satu dan yang titik sambung antar segmen dikali dua, titik sini kali tiga, gitu. Dan kayak aku pas jauh ini nggak nemu sih ngerjain yang Simpson 4 8 kayak mostly itu sepertiga atau kombinasi biasanya, kombinasi antar terap sama sepertiga atau ya gitu terap sepertiga atau rungkut ta. Nah ini rungkut itu ODE ya, maaf, gas kuadratur. Nah ini buat yang gas kuadratur. Nah yang terakhir selain yang eh apa selain tadi kita juga ketambahan satu yaitu gas kuadratur buat integral Trap, Simpson sama kuadratur Gauss. Nah, buat kuadratur Gauss itu biasanya itu dia ada bilang berapa titik gitu. Dua titik, tiga titik, atau berapa titiknya. Nah, biasanya itu kalau nggak dua, ya tiga gitu umumnya. Semakin banyak titiknya, semakin ribet perhitungannya. Semakin dikit, semakin gampang. Nah, buat rumus integralnya, dia tuh kita nggak bisa langsung nyelesain dengan data yang ada. Kita harus ngubah dulu gitu. Dan biasanya kuadratur Gauss itu juga harus ngelakuin mana tadi ya? Oh enggak ya. Oh iya, harus nyari interpolasi linier. Kenapa? Karena kita harus mengubah batas. Jadi, kuadratur Gauss itu rumusnya kayak gini kan. Nah, intinya itu adalah batas bawah kurang batas atas, batas atas kurang atas bawah dibagi dua dikali dengan penjumlahan dari titik-titik itu di titik-titik Gaussnya. Nah, WI ini adalah diketahui dan kita harus pakai fungsi namanya fungsi XI. X itu apa? X itu kuadratur Gauss-nya, titik-titik Gauss-nya. Nah, karena I itu jadi 1, 2, 3 kan ya. Berarti kita harus nyari nilai dari tiap XI-nya. Nah, XI itu dapat dari, karena dia dua titik berarti nanti punya 2X. Kalau tiga titik punya 3X gitu. Yang hitungnya ini. Dan nilai U-nya itu ada ini, satu sama U2. Berarti kita ngitung dulu X1-nya berapa. Nah, didapat tuh nilai 23, 3, 5, 9 sama 94, 6, 41. Nah, ini kan nggak ada ya, nggak ada di data. Ini yang harus kita interpolasi gitu. Karena 23 ada 25 ada di sini, berarti kita interpolasi data titik ini. Karena 94 ada di titik ini, berarti kita interpolasinya di sini gitu. Jadi harus interpolasi. Yang bikin tricky di situ. Makanya kayak jangan sampai lupa buat rumus interpolasi. Kalian tulis aja di gadget kalian gitu. Nah, karena tadi kan pakai fxi1 kan. Nah, ini kan fungsinya kan nggak tahu. Kita cuman tahu datanya aja. Berarti kita interpolasi datanya. Atau kata itu nilai yi ya. Nah, dapat dapat selesai-selesai. Dapat nilai integralnya. Dan ini juga jangan lupa buat selesai soalnya. Udah selesai gitu. Ada yang mau ditanyain dulu buat kuadratur Gauss? Kalau ditanyain langsung angkat tangan aja atau ya
Oh, kalau udah aman, kalau aman boleh ketik satu satu. Oke, satu satu satu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini dia bilang bahwa kita harus kerjain pakai Simpson sepertiga 4 interval. Lagi-lagi 4 interval, berarti kita punya 5 titik data yang dipakai. Nah, terus buat ini itu tuh biasanya aku lupa bilang ya. Selalu ketika kalian dapat soal integral itu kalian hitung bedanya, Rek. Jangan lupa. Biar kalian tahu gitu gimana cara mecah intervalnya. Nah, kayaknya saya nggak hitung sih bedanya. Cuman ini bedanya udah sama. Ini kayak ini itu. Kalian jangan lupa hitung ya, Rek, ya. Kayak langkah pertama sebelum ngerjain integral itu kalian hitung beda dari tiap datanya biar ketahuan ketika kalian mau memisah datanya itu kayak gimana gitu. Nah, karena dia di sini tuh minta 4 interval, berarti kita paling gampang itu misah jadi eh 5 data kalian kan 10 kan, ya data 10. Dan ketika kita lihat bedanya, ternyata bedanya itu konstan di ini 10 10 10 10, ini 20 20 20 20 gitu. Berarti kalian dapat eh dua segmen aku baginya, kayak yang punya beda 10 sama yang punya beda 20 gitu. Ya udah, terus kalian kerjain aja kayak biasa. Kalau segmen satu dapat berapa, segmen itu dapat berapa, ganjil genap, didapatkan nilai integralnya kayak gini. Nah, apakah ada yang mau ditanyain dulu buat ini? Gampang sih ini. Kalau udah aman langsung lanjut ke ODE yang terakhir. Ada yang mau tanyain dulu yang integral. Langsung angkat tangan aja atau chat di kolom. Kalau udah aman boleh ketik angka 5. Oke, udah aman lanjut ke ODE. Ini yang terakhir. Nah, ini soal tahun lalu. Eh, eh, ini soalnya Chef Gun. Dan di soal tuh tidak di state buat pakai metode apa. Nah, yang tak bilang tadi, kalian pakai Euler aja karena lebih cepat dan nggak buang-buang waktu gitu. Kalau kalian pakai Taylor, kalian nurunin dulu kelamaan. Kalau bagian rungkut, kalian malah capek buat ngitungnya gitu. Gak worth it aja, mending pakai Euler. Nah,
Buat soal ini kita punya tangki kayak gini. Yang pertama punya laju kayak gini, dialirkan lagi kedua laju kayak gini, dipompa lagi dan ter. Intinya di sini. Kita punya neraca garam dari tiap stasiun tangki. Kita punya nilai awalnya ketika T0 berapa. Nah, kalau soal-soal ODE sejauh ini yang biasanya bikin tricky adalah soal ODE ini itu eh simultan. Bisa dibilang antara dua persamaannya itu dipakai berbarengan atau saling berkaitan. Biasanya kan cuma satu ya, satu doang tuh ODE-nya. Ini ada dua dan dua-duanya itu saling nyambung berkaitan. Dari mana berkaitannya? Karena di sistem satu itu ada C2, di sistem 2 ada C1, nyambung kan? Gitu. Itu yang agak bikin tricky. Nah, buat step size, karena kalian di soal juga nggak diberitahu pakai step size berapa, ke kalian pakai sewajarnya aja waktu yang cukup berapa gitu. Semakin banyak step size berarti semakin kecil step size berarti semakin akurat. Cuman ya saya banyak ngitungnya. Karena kayak sesuai waktunya aja, cuman aku segasol banyak-banyak nggak apa-apa lah. Jadi di sini tuh aku kemarin itu pakai 1 menit, cuman di sini aku nyoba ke sini pakai 0,5 menit biar lebih anu lah apa akurat dikit gitu. Cuman 1 menit boleh kok. Nah, kalau ngerjain soal ini itu tuh langsung aja kalian nyari langkah pertama adalah nyari nilai awal. Karena ketika C1-nya 0 itu 20, C2-nya 20. Hanya ini dan ini. Nah, yang bikin tricky adalah ini berhubungan. Jadi kerjakannya bareng. Nah, karena kita punya persamaannya itu fungsi dari dua variabel kayak gini kan. Nah, makanya nanti buat eh, fungsi ODE-nya juga bakal ini kan fungsi Euler-nya ya. Euler kan kayak gini. Nah, berarti nanti rumusnya itu kayak gini fungsi Euler-nya. C1 dikali ini tambah H ini. Nah, kita menghitung dulu step yang pertama 0,5. Ketika T-nya 0,5, maka ya udah tinggal masukin aja kayak gini. Mana tadi? 3 kali C1 dikurangi 8 C1. Dan ini jangan lupa 100 dibilang raster ya. Berarti ini dibagi 100 semua gitu. Nah, ketika T-nya 0, T0 ke T1 0,5, berarti kan F0 ya. Eh, F F T N plus 1 berarti CT1. Ini yang awal. Karena nilai awalnya 0, berarti C0, fungsi 0. Dan ini C, C1 0 ketika nilai awal ditambah F1 kita nyari nilai fungsi dari ketika ini dinilai 0. Berarti kita dia 0, berarti dia akan 20 gitu. Oh nggak sih maksudku, sorry. Ya intinya kita nyari nilai awal dari fungsinya gitu. Fungsinya itu apa? Fungsinya ya ini, fungsi ODE-nya. Ketika nilainya 0, berarti ya ininya 0 0 kan. 00, 20 20, maka didapatkan nilainya adalah -1. Sama yang ini juga. Nah ini kan dapat tuh -1 sama dapat 0. Nah dua ini bakal dipakai buat iterasi berikutnya. Buat ngitung T0,5 sampai T1. Berarti nanti min 0,08 dikali 19,5 ditambah 0,03 dikali 20. Nah, buat nyari Euler yang pertama ya Y ditambah H dikali F ODE-nya 0,5. Dapat 19,5. Dapat 20. Kayak gitu. Hanya 0,5 kan step size-nya. Gitu. Dapat tabel kayak gini. Nah, ini terus dilakuin sampai step ketiga. Dan didapat nilai akhirnya adalah ini. Udah selesai ODE-nya. Gampang kan Euler? Nah, kalau kalian pakai rungkut itu malah tambah repot karena harus hitung kakak gitu. Ini kan lebih gampang gitu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kalau ada yang mau tanyain langsung angkat tangan atau chat. Kalau aman ketik 6.
Oke, lanjut buat berikutnya. Nah, ini rungkut order 4. Jujur ini soalnya agak ribet yo. Ini Prof KBD kayak deh. Sumpah. Pusing aja. Di sini juga gak tahu yo. Ini aku bingung. Ini ada tipe kah? Ada perubahan soal kah? Atau gimana? Cuman aku anggapnya itu ini tuh V plus X kali T. Jadi nggak V aja. Dan nggak pangkat T. Karena kalau pangkat T itu nanti terlalu besar dan meledak karena pangkat gitu. Jadi X kali T. Buat eh rumus ODE pertamanya. ODE keduanya tetap kayak gini. Dan kalau kalian lihat pun ini juga sama kayak yang soal ini kan. Dia tuh punya dua ODE, nggak satu doang gitu. Dan dia itu nanti harus diselesaikan secara bersamaan, nyambung. Karena di sini kalian butuh V dan di sini kalian ya V doang sih gitu. Ini tuh nyambung sama ini. Nah, punya ini kayak gini semua. Nah, karena dia rungkut, dia itu maka kamu harus hafal rumus-rumus dari rungkutnya kayak gini. Ini sih rumus rungkutnya. eh Apa? K. Dia punya K. Kalau order 4 K-nya 4, kalau order 2 ya K-nya 2. Bedanya itu. Dan ini itu berarti nilai nilai dari X selanjutnya. Cuman di sini aku pakai step size-nya 5. Berarti satu kali doang dari 0 ke 5 langsung karena lumayan ribet kalau misal banyak gitu. Jadi aku contohinnya satu kali aja. Dan ya kalian berharap aja nggak keluar rungkut order 4 karena ini agak tricky gitu. Nah, eh di sini yang harus kalian pahami ya, itu adalah menghitung K. Ini tuh yang bikin pusing juga biasanya. Jadi nilai K awal sama K akhir itu sebenarnya sama rumusnya. H kali F X dikali ini. Nah yang bikin beda itu dia K2 K3. K2 K3 itu mid namanya itu tengah-tengah. Dia kan harus nyari nilai tengahnya gitu. Nah persamaan dirinya kayak gini, step size-nya 5 langsung. Kondisi awalnya kayak gini. Nah kita eh, langkah pertama karena dia dari 0 ke 5, maka kita ngehitung buat K1-nya. Jadi K itu Rek, dia tuh ngerepresentasiin dari step size-nya kita. K1 itu berarti 0 karena kita step season 0 sampai 5 berarti yang terakhir K4-nya itu 5 dan yang 2 3 itu tengah-tengahnya antar 0 sama 5 berarti 2,5 gitu. Nah, berarti nanti K1 itu T0 dan K5 K4 itu T-nya 5. Nah, itu nanti pengaruh di perhitungan di sini. Oke, balik ke sini. Dan cara bacanya itu adalah H step size-nya dikali fungsi dari nilai ODE-nya gitu. Nah, untuk awal-awal karena T-nya masih 0, K1 itu T-nya 0, maka tinggal H kali fungsi dari X ketika 0, ya kan? 5 kali fungsi X-nya 0 berarti V-nya 0, nilai awalnya 0, dan X-nya 0 berarti 0. 0. Sedangkan untuk KV-nya, karena rumusnya kayak gini, substitusi semua yang diketahui masuk ke sini dan didapatkan G min CD per M kali V kuadrat. Berarti rumusnya kayak gini. Masukkan karena V-nya 0, 0, dapat K1 V-nya pas 0,5. Oke, selesai. Lanjut ke K2. Nah, kan tadi K2, K3 itu di tengah-tengah, atau ketika T-nya 2,5, berarti kita juga harus mencari eh, fungsinya itu di T2,5 juga gitu. Atau di tengah-tengah. Nah, buat cara nyarinya itu kayak gini. Jadi kan dibilang bahwa X0 tambah K1 kali setengah. Nah, karena dia itu K1-nya 0 kali setengah 0 per 2 berarti dia 0. Kalau yang V itu berarti 0 karena awalnya 0 ditambah sama 1/2. K1/2. Berarti pas 0,5 bagi 2. Nah, dari sini buat ngitung K2-nya berarti kan fungsi dari 0. Cuman fungsi nolnya ini dia itu udah ketambahan ketika T-nya 2,5 gitu. Berarti ibarat kata ketika kita memasukkan T-nya ini, T-nya ini 2,5 gitu. Sedangkan buat V-nya itu ya diambil dari sini. Karena kan dia kita pakai V ketika nilainya setengah. Bukan kita pakai nilai V awal. Tapi kita pakai nilai
ketika V-nya itu setengah. Karena fungsi dari X ketika K1 setengah. K1 V setengah juga. Nah, kan saling berhubungan kan. Nah, makanya di sini 5H dikali sama V. V-nya V setengah ini pada T2 setengah, pada V-nya setengah. Ditambah dengan X-nya 0 kali T-nya itu 2 setengah. Didapatkan K2X itu 1,2,25. Sedangkan buat V-nya dengan rumus yang sama karena ini V K K 2V setengah berarti V setengahnya 24,525. Dari ini dibagi 2 gitu. Dapatkan K2 ini V ya, segini. Nah, ketika K-nya 3, K3 itu sama-sama setengah, cuman dia kayak setengahnya bagian kedua. Biar beda di perhitungan T-nya aja ya. eh, Nanti di sini tuh pakai yang K2 setengah kan, karena X0 ditambah K2 X1 setengah, K2 setengah, K2 X setengah. Berarti eh, sama kayak tadi, kita hitung dulu. Berarti kita harus nyari H dikali fungsi dari eh, X0 di 0 ditambah dengan setengah. K2 setengah. Berarti ini bagi 2. Berarti nanti buat K3X-nya kita H 5 dikali dengan V sama V ini setengah. V setengah, V2 setengah, K2 V setengah, V2 setengah ditambah dengan ini tadi adalah X. Berarti X-nya ini X setengah dikali dengan 2,5. 2, itu T. T-nya kan 2,5 tadi. Sedangkan buat yang ini juga sama. Selesai. Dapat kayak tiga segini. Eh, dapat kayak tiga S segini. Buat yang keempat, karena dia keempat dan yang terakhir, berarti dipakai itu T-nya 5. Atau T terakhir, T5. 0 sampai 5 berarti yang 5. Keempat itu 5. Nah, buat yang 5, eh, dia kan fungsi dari X, K3X, K dibagi setengah. Berarti langsung aja. F fungsi X dari K3X ini. 5 kali, jangan lupa karena ini ya V-nya juga utuh, kan. Berarti dia langsung V-nya berapa ditambah sama X-nya dikali T-nya 5. Kalau udah T5. Dan ini juga dapat sama. Dapat K4 X-nya, dapat K4 V-nya. Terus dihitung nilai dari ketika di 5 dengan rumus yang ada di sini. Ini kan udah pakem juga kan. Kalau orde rungkut 2 itu gimana gitu. Didapatkan X5-nya segini dan V5-nya segini gitu. Udah selesai. Dan menurutku itu bingungin sih emang. Cuman ya harus dipahamin pelan-pelan aja. Ini kayak gitu. Dan dari sini apakah ada yang mau ditanyain dulu buat rungkuta ini, rungkut orde 4, langsung angkat tangan aja atau komen. Kok komen langsung chat. Dan kalau udah aman, kita boleh ketik untuk angka 2. Monggo. Ini apakah udah aman semua? Karena kalau udah aman, udah selesai sih. Mungkin habis itu aku mau ngecek eh jelasin Excelnya dikit-dikit gitu. Gimana? Sudah aman ya? Kalau aman bisa pindah ke Excelnya bentar. Sebenarnya Excelnya ya, ya perhitungan Excel biasa sih, simpel-simpel aja. Kalau buat LU kayak gini, nah tadi yang tak bilang kan kenapa Jacob itu konvergen, divergen. Karena kita kalian coba iterasi, dia itu bakal errornya semakin besar gitu. Mau kalian coba ini pun berapapun, kayak gak bakal konvergen gitu. Karena ya nggak sesuai. Nah, yang tak maksud tadi, ke, kalau Jacobi itu kalian harus bikin persamaannya dulu.
eh, kalian harus ngeisolasi dari tiap variabel dari tiga sistem persamaan ini. Persamaan bersatu, persamaan pertama kalian isolasi X1, persamaan kedua kalian isolasi X2, dan persamaan ketiga kalian isolasi X3. Dapat kayak gini, dan ini yang bakal kalian masukin ke sini. Sedangkan buat eh, yang Gauss Jordan, aku tuh baginya menjadi berapa step tadi tuh? Tik- Eliminasi kolom satu, kolom dua, tiga inverse satu, kolom tiga inverse, kolom dua inverse, dan pembagian diri sendiri. Berarti lima ya? Apa enam? Ya lima step. Itu buat di kalau aku ya, saran dari aku juga gitu. Disiplin lah. Kolom pertama dulu, kolom pertama dulu, kolom kedua dulu, kolom pertama dulu, kolom kedua kemudian inverse kolom ketiga dan inverse kolom kedua, baru kalian pembagian diri sendiri dibagi sama angkanya sendiri gitu. Kalau Newton Raphson juga sama, kalian bikin tabelnya kayak gini sih. Nilai V-nya, nilai Y-nya, nilai fungsi V, Y aksen, Y aksen, Y aksen, F aksen, dan error. Second juga sama. Ya gitu doang sih. Simpson, Traps, Euler, dan Runkuta. Nah, udah selesai sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyain dulu mengenai KNTK ini? Mungkin kalau ada yang masih dibingungin atau mau nanya tentang soal, karena masih ada waktu kayak 30 menitan deh ini. Gitu. Boleh langsung resen aja atau di chat gitu. Baik, untuk peserta orientasi tutorial, apakah ada soal yang ingin ditanyakan? Jika ada soal yang ingin ditanyakan, bisa langsung dikirim ke kolom chatnya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan itu dapat ditunggu sampai jam 21.50. Jadi, jika tidak ada pertanyaan sampai jam 9.50, maka sesi orange tutorial malam ini dapat dicukupkan.
Itu yang tanya, monggo monggo. Baik, Mas. Terima kasih sebelumnya. Gini, Mas, saya mau nanya ini kira-kira notes-nya bisa langsung dibagikan malam hari ini nggak ya, Mas? Soalnya kebetulan kelas saya besok jam 7 pagi kuisnya. Jadi setelah ini saya mau belajar mandiri buat notes sama recordnya. Kalau recordnya di sini langsung dibagikan sama ISP. Tapi kalau notes-nya kira-kira dibagikan ya, Mas? Aman aman. Nanti malam tak kirim. Baik, Mas YB. Terima kasih banyak, Mas. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.50, eh, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bagas atas materi yang sudah dipaparkan. Semoga materi yang sudah disampaikan ini dapat membantu Mas Mbak yang kesulitan memahami materi-materi yang disampaikan sebelumnya, serta semoga lancar mengerjakan EAS yang diberikan nanti. Nah, sebelum mengakhiri sesi kali ini, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu kepada peserta oral tutorial yang tidak berhalangan dapat menyalakan kamera. Untuk itu saya tunggu sampai jam 9.52.
Bagi yang tidak berhalangan bisa on cam. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam aba-aba ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, untuk slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, jadi sesi dokumentasi tadi sekaligus menjadi sesi penutup sesi Orange Tutorial malam ini. Terima kasih kepada Mas Bagas atas materi yang telah disampaikan. Jika Mas Bagas masih ada keperluan lain, diperkenankan untuk leave Zoom meeting ini. Terima kasih Mas Bagas. Oke, terima kasih juga guys. Semangat buat IAS dan kuisnya tetap. Terima kasih, Mas. Nah, sebelum sesi ini selesai, kami harap kepada hadirin sekalian jangan lupa untuk mengisi link feedback yang sudah dikirim oleh panitia melalui kolom chat Zoom.